Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal di Paparekraf Digital Entrepreneurship 2.0. Nah, di video kali ini, di materi kali ini kita akan bahas tentang mungkin cara analisis kompetisi. Nah, ketika teman-teman eh, istilahnya menjalankan sebuah bisnis, ya itu hampir nggak mungkin teman-teman tanpa kompetisi, tanpa kompetitor. Nah, baiknya teman-teman mulai sekarang juga sudah mulai menganalisis nih kompetitornya teman-teman seperti apa dan bagaimana cara menganalisis kompetisi. Nah, mari kita simak bareng-bareng. Oke, analisis kompetisi ya. Dalam industri fashion ya, kita berbicara soal luxury market dan fast fashion ya. Ini yang biasanya dibicarakan lah ya, luxury market atau fast fashion, atau simpelnya kalau luxury market itu adalah ya mungkin sekelas Louis Vuitton, kemudian Gucci gitu kan, Chanel dan lain-lain ya. Nah, balik lagi ke teman-teman, pertanyaannya adalah ingin menargetkan pasar yang mana ya. Ini teman-teman nggak bisa nggak bisa istilahnya menargetkan ke semua pasar, nggak bisa menargetkan ke semua market. Misalkan market yang paling mahal sama market yang paling murah itu agak sulit teman-teman. Makanya dibutuhkanlah brand extension itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian target market menentukan proses branding dan brand identity. Nah, contoh misalkan target market menentukan branding itu ya kalau misalkan ke yang kelas menengah atau kelas atas, nggak mungkin proses brandingnya itu seperti ke kelas-kelas yang bawah gitu kan. Itu sangat-sangat menentukan gitu kan. Kemudian brand identity juga mulai dari logonya, kalau menyasarkan ke luxury market itu tentu kita istilahnya dari sisi visualnya gitu, itu juga sangat difikirkan untuk menargetkan yang kelas-kelas atas itu suka visual yang mana gitu kan. Untuk menargetkan yang kelas bawah suka visualnya seperti apa. Nah, misalkan ada pertanyaan, itu kok istilahnya Gucci gitu kan, itu kan lebay tuh logonya, bisa menyasarkan ke luxury market. Nah, itu beda beda kasus ya teman-teman. Balik lagi, ini starting pointnya berbeda gitu kan. Terus juga mungkin momentumnya juga berbeda ketika Gucci membangun brandnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian emang sudah terlanjur juga ke brandingnya, visualnya emang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin indirect dan partner kompetitor. Ini juga teman-teman harus analisis ya, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian cari kelemahan dan kekuatan. Simpelnya kalau rumus Blue Ocean itu kan hilangkan, kurangi, ciptakan, lalu tambahkan. Hilangkan yang nggak perlu, istilahnya hilangkan yang emang nggak perlu, kurangi juga yang nggak terlalu perlu juga, ciptakan yang emang di kompetitor itu nggak ada gitu kan, kemudian tambahkan yang emang itu adalah value dari brand kita gitu. Nah, dari yang pertama ya, luxury atau fast fashion gitu ya, ya simpelnya jual dikit untung banyak, atau ya jual banyak untung dikit gitu ya. Contoh kalau luxury mungkin kita eh, sering lihat gitu kan, brand-brand LV, brand-brand Christian Dior, Gucci dan lain-lain gitu ya. Jualnya mungkin sehari cuman satu gitu ya, tapi untungnya luar biasa banyak ya. Mungkin bisa operasional 1 bulan gitu ya, 1 hari gitu. Kemudian atau kita memilih untuk menjual banyak tapi untungnya sedikit, atau ya nggak untung dikit lah, untungnya ya untungnya pas-pasan lah, atau untungnya nggak terlalu banyak gitu ya. Ini adalah fast fashion atau fast market ya. Kemudian ini adalah indirect kompetitor dan direct kompetitor. Jadi kalau misalkan berbicara kalau di kuliner gitu kan, McD sama Burger King itu adalah direct kompetitor karena produknya sama, core produknya sama. McD itu kan core produknya burger gitu kan ya, sama Burger King adalah direct kompetitor ya. Domino Pizza sama Papa John sama-sama pizza, itu direct kompetitor. Tapi Domino sama Burger King itu indirect competitor karena ini, Domino adalah pizza, kemudian Burger King adalah burger. Kenapa indirect? Karena mungkin secara market ini nggak sama ya.
secara market berbeda, tapi menjadi kompetitor alternatif. Ketika misalnya konsumen si Domino itu kesukanya pizza, kemudian pizzanya nggak ada, yang namanya butuh makan gitu kan, maka yang adanya Burger King, ya udah Burger King aja gitu kan, sama-sama makanan, sama-sama memecahkan solusi kelaparan gitu kan, tapi marketnya berbeda. Contoh, kalau di industri fashion, Caliber sama Bodypack. Caliber itu brand fashion, fashion secara umum ya. Dia ada celana, dia ada tas, dia ada baju, dia ada tenda dan lain-lain, banyak banget ya. Tapi versus Bodypack, Bodypack itu istilahnya brand spesialis untuk tas gitu kan. Nah, ini bisa menjadi indirect kompetitor ya. Indirect kompetitor itu misalkan ya, ini Bodypack ini kan tas, core-nya. Caliber itu bukan tas, core-nya gitu ibaratnya. Tapi di Caliber ini ada produk tas yang mungkin lebih bagus, bahayanya gitu ya, lebih bagus daripada Bodypack ya. Sehingga ketika si kompetitor, si konsumen itu mau ke Bodypack, ternyata di sebelah ada Caliber. Caliber ini ternyata tasnya lebih bagus dari Bodypack, itu bisa menggantikan manfaat dari si Bodypack gitu loh. Jadi dari kompetitor itu istilahnya alternatif produk yang bisa menyelesaikan masalah si kompetitor, si konsumen kompetitor gitu loh ya. Atau Zoya gitu kan istilahnya, ada brand Zoya, dia bikin kerudung, kemudian secara sama si konveksi ini nggak bersaing, tapi konveksi ini juga bisa menjadi kompetitor Zoya, yaitu si konveksi memproduksi produk yang sama kayak Zoya tapi dengan harga yang murah, kayak gitu lah ya. Kemudian ada partner kompetitor, jadi ini direct dan indirect ya. Kemudian partner kompetitor ini juga jarang mungkin teman-teman bahas ya. Kalau kita tahu Coca-Cola sama Pepsi itu kan bersaing karena sama-sama Coke gitu ya, sama-sama minuman soda gitu ya. Tapi si Coca-Cola ini dia beraliansi dengan beberapa brand. Contoh McD, Subway, Burger King, Wendy's dan lain-lain. Sehingga ketika kita makan di McD itu minumannya Coca-Cola. Ketika kita makan di Burger King, Coca-Cola juga gitu loh. Sehingga kayak Coca-Cola ini cukup menguasai saluran distribusi. Nah, Pepsi nggak mau kalah. Pepsi berkolaborasi, beraliansi dengan Pizza Hut, dengan KFC gitu kan, dengan IHOP dan lain-lain. Ini adalah partner kompetitor. Jadi teman-teman berkolaborasi dengan siapapun menjadi kekuatan teman-teman itu sendiri gitu ya. Menjadi kekuatan brand itu sendiri. Misalkan Cardinal ini kita baca studi kasus ya supaya teman-teman juga ngerti gitu loh. Jadi Cardinal berpartner dengan Matahari ya. Apakah kompetitor Cardinal bisa berpartner dengan Matahari? Belum tentu, karena kurasi Matahari cukup besar gitu, cukup sulit gitu kan. Sehingga Cardinal ini memiliki beraliansi dengan Matahari dan produknya mudah didapatkan ya, selama di kota itu ada Matahari gitu kan. Iger gitu, sama aliansinya sama siapa gitu, sama ya mungkin sama pemilik ruko atau apa, ini kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman tahu gitu ya. Kemudian Caliber ini punya partner kompetitor itu store ya. Contoh misalkan kayak Yogia, kalau di Bandung atau Jawa Barat tuh ada ya tos serba Yogia gitu kan. Kemudian juga ada Gramedia ya. Di setiap Gramedia itu pasti ada stand atau booth-nya Caliber gitu kan. Bahkan sekarang udah ada di Borma, udah di macam-macam. Nah, partner kompetitor ini menjadi kekuatan tersendiri bagi si brand tersebut ya. Nah, partner kompetitor itu bukan hanya partner retail, partner penjualan, tapi bisa jadi brand ambassador loh ya. Contoh misalkan si brand A ini menggunakan brand ambassador artis A gitu ya. Kemudian si brand B menggunakan brand ambassador artis B. Jadi sama-sama saingan, tapi saingan itu dari sisi brand ambassadornya. Brand ambassador A mungkin lebih populer dibandingkan brand ambassador B gitu loh. Ini menjadi partner kompetitor juga. Nah, kalau misalkan di era sekarang ini sebetulnya bisa disebut kolaborasi ya. Teman-teman
bisa berkolaborasi dengan banyak partner sehingga itu menjadi kekuatan teman-teman. Kalau misalkan mau perang gitu sama kompetitor, nih saya ini udah punya aliansi yang banyak gitu loh, kamu punya aliansi enggak gitu kan. Makanya pantar kompetitor ini menjadi penting, teman-teman berpartner sebanyak-banyaknya karena ini menjadi nilai tambah atau kekuatan teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya gimana ya, step by stepnya, simpelnya teman-teman untuk mencari atau ingin menganalisis kompetitor gitu kan, cari bisnis yang sama dengan Anda, dengan teman-teman. Misalkan kalau misalkan teman-teman sekarang merintis sebuah perusahaan fashion dengan kategorinya ini ke kategori A, terus juga marketnya A, kemudian cari partner yang sama kategori A, partner A juga, bisnis yang target pasarnya sama atau produknya sama, teman-teman cari. Nah, di zaman online ini gampang banget, kita tinggal stalking di sosial media, followersnya berapa, followersnya seperti apa, jenis postingannya seperti apa, promonya seperti apa, itu bisa di stalking kalau sekarang ya. Kemudian yang kedua, cari kompetitor terbesar dari Anda gitu. Misalkan teman-teman punya bisnis gitu kan, cari kompetitor terbesar tuh siapa aja. Kemudian tuliskan 10 kompetitornya. Kompetitor terbesar cari, follow aja. Follow kemudian ikuti gitu loh. Ikuti cara mereka berkomunikasi, ikuti cara mereka branding gitu kan. Guidelines-nya seperti apa dan lain-lain. Itu sebenarnya udah bisa kita analisis, kita bisa ikuti gitu ya. Kemudian follow dan baca cara mereka promosi, ya ini yang seperti tadi saya bilang. Teman-teman di era seperti ini teman-teman bisa dengan mudah untuk menganalisis kompetisi kita. Nah, PR-nya sekarang ya, PR-nya mungkin yang menjadi catatan buat teman-teman, mencari bisnis yang target marketnya sama gitu loh. Karena secara sekilas mungkin ini sama nih, tapi mungkin target marketnya berbeda gitu. Ya paling mudah sih kalau menurut saya dari sisi produknya. Kalau produknya sama, misalnya produknya simple, ya mungkin itu jadi sama ya target marketnya. Kalau misalnya target marketnya yang rame-rame gitu ya, itu juga cari bisnis yang produknya sejenis seperti itu. Jadi itu teman-teman di materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.